Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Anggi De Perez. Anggi, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, terima kasih juga. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih, Nggi? Punya pengalaman mistis. Gimana tuh ceritanya? Jadi belum lama ya, sekitar masih ada Mbak Jupe juga sih. Saat itu pergi sama-sama sama almarhumah, sama teman-teman, diajak temennya ini. Kita pergi ke Sukabumi. Nah, di Sukabumi ini kita ke rumah katanya sih orang pintar di situ gitu. Jadi ibu-ibu ini terkenal orang pintarnya. Terkenal orang pintar deh. Dan saat kita masuk emang udah tuh semuanya tuh berbau-bau mistis. Berbau mistisnya itu kayak ada patung-patung. Terus udah ada dupa. Jadi ada banyak-banyak patung-patung dia di mana-mana kayak gitu. Nah, pas kita lagi lihat-lihat nggak lama kemudian temanku kesurupan. Kesurupan apa ya? Kesurupan, pas dicek itu ternyata kesurupan macan. Macan memang Iya. penunggu tempat itu atau ada yang bawa atau gimana? Nah itu dia, si ibu itu pas ngecek ini bukan macan saya, penunggu saya. Katanya bukan dari saya, tapi terus ibu bilang ini dari kamu sambil nunjuk ke saya. Jadi memang kamu selalu diikuti sosok macan? Itu menurut ibu itu, menurut si ibu katanya aku itu ditungguin, emang dari nenek moyang itu memang dikasih semacam warisan katanya macan putih. Pernah muncul nggak sosoknya? Muncul langsung nggak sih, tapi sekelibatan gitu sih aku pernah lihat. Pernah lihat, tapi mungkin aku selalu berpikir nggak mungkin lah gitu kan. Baik, mudah-mudahan malam hari ini juga kamu tenang-tenang aja. Mudah-mudahan. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu makhluk halus. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rahma. Selamat malam Rahma. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas kamu sehari-hari apa ya saat ini? Karyawan swasta. Oke, baik. Apa yang mau kamu ceritain buat kami? Masalah saya punya jimat, sama saya punya keturunan, punya pesugihan di masa lalu. Jadi zaman dulu Anda pernah melakukan pesugihan? Bukan, nenek. Oh, nenek. Almarhum nenek. Dari mana kamu tahu nenek kamu melakukan pesugihan? Saya tanya sama bibi, kenapa ya hidup kita kayak gini semua gitu. Kayak gini maksudnya gimana? Gak ada yang enak gitu. Kayak kita mau ngelakuin apa aja, pengen kayak, jujur saya kayak pengen kuliah, tapi tuh kayaknya nggak nyampe. Terus mama juga kerja jadi TKW udah 14 tahun. Rata-rata tuh nggak ada yang bisa sampai jadi rumah gitu. Uangnya nggak ada yang bisa kesimpan. Uangnya habis gitu aja? Iya. Jadi tuh kayak seolah-olah kita rezekinya tuh dipas-pasin aja, nggak bisa sampai bener-bener kita hidup bahagia gitu loh. Jadi kita dibuat sengsara terus, kayak ngerasa begitu. Baik, jadi yang dirasain adalah secara ekonomi kok begini banget gitu ya. Padahal ada pekerjaan, ada pemasukan, tapi tetap nggak mencapai mimpi yang memang ingin dicapai. Iya. Pengen kuliah
iya pengen punya rumah tapi nggak nyampe-nyampe. Iya. Lalu nanya ke Bibi, kata Bibi Iya. apa jawabannya? Kata Bibi, dia pernah nanya, katanya iya emang di keturunan kita pernah ada yang melakukan pesugihan. Jadi istilah katanya pakai logika kita, rezeki kita tuh kayak udah diambil duluan gitu. Kebahagiaan kita kayak udah diambil duluan. Gitu lah. Dari mana kamu tahu kalau orangnya itu adalah nenek kamu? Dikasih tahu gitu? Nanya juga sih sama ibu. Iya pernah. Kan kalau mama manggilnya ke nenek itu Bibi gitu kan. Iya Bibi. Dulu pernah gitu. Terus sampai ada yang mati juga. Yang mati tumbal gitu maksudnya? Tanda kutip sih aku nggak mau tahu banyak ya. Tapi keluarga. Kurang paham juga. Tapi yang jelas ada yang meninggal. Iya. Dan yang saya rasain tuh kayak apa ya? Bener-bener kayak kitanya yang kesiksa batin gitu. Kayak mungkin kita keturunannya dapetin sumpah serapanya atau apa kan? Ya, tapi itu asumsi kan, maksudnya perkiraan ya. Iya. Nggak ada yang benar-benar menyampaikan itu dan ada buktinya, belum ada ya. Iya. Baik, terus kamu tadi bilang ada jimat ya? Iya. Itu dari mana? Dari orang pinter Untuk? mengguna-gunain suami saya. Hah? Kenapa kamu guna-gunain suami sendiri ya? Soalnya dia nyakitin saya mulu. Terus kamu guna-guna supaya? Supaya kata bapak itu sih biar balik gitu yang dia lakuin sama saya. Nyakitinnya seperti apa? Dia tuh kan punya sifat kayak psikopat. Dalam arti psikopat kan kayak orang gila ya. Tapi dia yang gila, kok saya yang diajak gila gitu. Saya nggak ngerti deh, diajak gila tuh maksudnya gimana ya? KDRT? Pernah juga KDRT, Terus gilanya seperti apa selain KDRT? pokoknya kayak sering nyari-nyain saya sama anak juga gitu. Jadi dikit-dikit, Nyanyiakan kamu. jadi dikit-dikit saya tuh kayak histeris gitu loh. Histeris, sedih. Karena nggak dinafkahi. Iya, begitu juga kayak gitu. Jimat itu masih ada? Ada. Dan setelah pakai jimat itu, bener tercapai apa yang diinginkan? Ya, saya ngerasanya dulu kan dia bikin saya kayak orang kayak hampir gila ya gitu ya. Sekarang dia yang hampir gila? Dia kayaknya dia malah ganggu saya mulu, nyerang saya mulu mau. Jadi tuh kayak mau minta balik tapi maksa gitu. Tujuan kamu malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Rahma? Kalau benar yang dibilang nenek, yang dibilang bibi saya, pernah ada yang melakukan pesugihan di masa lalu. Sama si korbannya saya cuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pengen ketemu, minta maaf yang sebesar-besarnya di alam lain. Oke. Kalau untuk jimatnya, guna-guna ke suami? Saya tuh sempat kemarin mau dibalikin. Tadinya kan kalau sekarang bentuknya minyak ya. Oke. Tapi belum ada kepikiran apakah mencabut guna-guna ke suami atau enggak gitu ya? Belum. Baik. Kami akan ajak kamu untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rahma tinggal di rumah bernomor 90. Terlahir tanggal 4 Januari 1993. Sosok yang berpikiran tajam dan penuh inisiatif. Dia selalu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya melihat keluarga Rahma memiliki masa kelam
Tetapi bukan berarti kesialan yang dialaminya berasal dari sana. Jalan pikiran serta prasangka buruklah yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rahma dengan tanggal lahir 4 bulan 1 93 dan nomor rumah 90. Rahma memiliki jimat dan juga neneknya ya terutama itu pernah melakukan pesugihan. Iya. Dan saat ini merasa keluarganya tidak bahagia, selalu menderita terutama dari sisi ekonomi dan jimat yang dimiliki untuk mengirim guna-guna ke suaminya. Nah, malam hari ini ingin meminta maaf soal pesugihan itu karena pernah ada korban, tapi soal guna-guna belum mau mencabut dari suaminya. Guna-guna belum mau mencabut dari suaminya. Iya. Artinya Mbak Rahma sendiri melakukan guna-guna juga. Ngirim punya jimat untuk guna-guna suami gitu kan? Iya. Dan nggak mau dicabut guna-gunanya. Pengen dihancurin. Oke. Tiba-tiba saya ngelihat sosok sangat menyeramkan sekali ya, berbulu, hitam dan tinggi besar gitu. Oh no. Iya, sosok ini tampaknya memperhatikan kamu juga sih. Sebenarnya kamu juga jangan takut ya. Aku takut. Takut ya, sabar ya. Saya ngeliat ada sosok gede banget warna hitam, Oh, kayak genderuwo gitu. Genderuwo, tapi bener-bener kayak ngincer. Dia ngeliatin Kesini? kita. Iya. Tadi ngeliatin aku tapi ngerek. Kenapa ke kenapa ke Anggi aku ya? sih? Apa karena Anggi dibilang katanya ada memang sosok macan warisan? Ya, Kak Anggi kan memang apa ya? Kak Anggi juga ada yang jagain sebenarnya gitu. Itu dia katanya dijagain. Ada yang jagain. Jadi ada bentrokannya antara si genderuwo ini nih masuk ke badannya si Rahma. Tapi nggak bisa dekat banget sih. Saya pastikan kamu aman sih Kak Anggi. Genderuwo ini mau berbuat jahat nggak ke aku? Kayak genderuwo itu memang suka wanita-wanita yang punya kayak daya tarik gitu loh. Itu sih yang Jadi bikin. magnet gitu. Jadi kayak magnet gitu. Dan saya ngerasa hawa magis juga di Rahma ketika saya melihat dalam mata batin saya adalah ritual. Genderuwo ini datangnya dari mana, Roy? Genderuwonya ini datangnya dari si Rahma sendiri nih. Memang dibawa. Memang dibawa. Tapi Rahma sendiri sadar apa enggak, saya juga akan nanya sih. Sadar? Enggak. Enggak. Nggak pernah terganggu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah muncul sosoknya, wujudnya. Nggak pernah. Nggak pernah ada yang ngasih tahu. Tapi saya sering mimpi itu diajak berhubungan sama almarhum bapak. Tapi sebelum almarhum bapak meninggal, bentuknya tuh kayak badan bapak saya ngajakin sering kayak gitu. Mungkin nggak makhluk genderuwo ini bermanifestasi wujudnya seperti bapaknya mengajak dalam mimpinya Rahma, Roy. Iya, justru itu dia bisa berubah-ubah wujud ke berbagai bentuk kemanapun dan siapapun itu. Nah, justru dia ngambil wujud ayah kamu untuk mengajak. Padahal dia tuh aslinya genderuwo. Dan selama ini kamu penuhi hubungan badan itu? Iya, Di mimpi tapi kan? iya. Itu dalam mimpi sebenarnya terjadi nggak sih, Roy? Terjadi gitu. Oh my goodness. Sebenarnya dalam mimpi memang terjadi. Kamu punya anak? Punya. Oh, Anak berapa? 1. serem banget pokoknya. Kayak berbulu banyak banget. Dan entah kenapa saya mencium ada aroma jimat atau amulet atau
apa di diri kamu ini nih? Apa kamu bawa sesuatu tuh di kantong putihnya? Iya. Silakan dikeluarin. Itu apa ya? Ini minyak, tapi nggak digunain, cuman ditaruh di rumah. Boleh saya buka? Boleh buka-buka. Serem ya. Kamu berkunjung ke dukun untuk dapetin minyak ini bertujuan untuk menundukkan siapapun. Enggak, Jujur. Untuk siapa sebenarnya? buat ngebalikin kelakuan suami saya. Untuk guna-guna suaminya. Tapi justru ya, saya entah kenapa merasa dukun itu justru menggunakan kamu untuk kepentingan dia juga gitu. Jadi kayak dibuat halu sama tuh dukun untuk mendapat pundi-pundi sukarela sebenarnya, bukan? Atau dibayar sesuai mahar ya. Sukarela? Tapi kok kamu sering banget ya datang bolak-balik gitu jadinya? Iya. Lebih dari sekali? Dua kali. Dua kali ke sana. Atau mungkin ada ritual nggak untuk benda-benda ini yang kamu lakukan di rumah? Kamu harus beli sesuatu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini cuma dipegang dan disimpan aja. Uh-uh. Apa aja sih barang-barangnya? Coba deh. Minyak, Kamu angkat deh, itu minyak dan itu kayu kecil. Kayu kecil? Iya. Kayu kecil ini kata bapak itu buat jaga saya di luar. Waktu itu saya ditanyain, dilihat jarinya. Dia kan ngikutin jari saya gini. Yang nyetrum itu cuman jari ini katanya, keselamatan saya yang terancam. Katanya gitu. Jadi saya dikasih kayu ini buat ngejaga saya di jalan. Karena katanya suami kamu itu jahat gitu kan. Di luar rumah pun kamu juga diincer. Makanya ini buat di luar, kalau ini buat di dalam rumah. oh jadi yang mau jahatin kamu tuh bukan cuma suami gitu, tapi di luar rumah tuh maksudnya lingkungan. Kurang mengerti sih, tapi dibilangnya buat ngelindungin kamu ini di luar. Enggak sih. Kalau yang kamu lihat dari dua benda ini, apakah memang ini untuk melindungi dia atau justru jadi magnet makhluk-makhluk lain mendekat? Gara-gara benda ini justru dia jadi bingung ya mana yang benar ya mana yang enggak. Versi sang dukun bilangnya suaminya yang mengguna-guna. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir secara jernih, saya tidak melihat adanya tindakan guna-guna dari suaminya. Justru kamu halu dan di bawah pengaruh bisikan-bisikan genderuwo. Karena ini magnetnya, rumahnya. Dia selain genderuwo juga ada. Saya pasti tahu, kamu pasti tahu ini tentang kuntilanak ini.